Ya, lantas seperti apa kesiapan produksi BBM nasional di tengah prediksi meningkatnya konsumsi saat Ramadan dan Lebaran? Kami akan mengulasnya bersama dengan Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional, Bapak Taufik Aditya Warman, yang telah bergabung bersama kami langsung dari studio CNBC Indonesia. Selamat pagi, Pak Selamat Taufik. pagi. Apa kabar, Bapak? Sehat-sehat. Terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia. Tadi kita sudah menyimak informasinya ya Bapak bahwa mudik Ya. Lebaran 2024 ini diprediksi jumlah pemudik juga akan terus meningkat begitu ya. Seiring dengan minat masyarakat untuk mudik ini juga semakin besar. Mungkin bisa digambarkan dari sisi kesiapan begitu dari KPI dalam upaya menjamin produksi BBM, aftur dan juga LPG di tengah lonjakan permintaan di momen Ramadan dan Idul Fitri ini seperti apa Pak Taufik? Baik, terima kasih. Tentunya sebagaimana juga yang telah kami lakukan setiap tahun menjelang Ramadan dan Idul Fitri, kami di Pertamina tentunya dengan koordinasi dari Direktorat Logistik Infrastructure ada mengadakan namanya optimasi hilir setiap bulan. Optimasi hilir ini adalah untuk merespon kira-kira demand dalam 3 bulan ke depan terkait dengan BBM, LPG, aftur dan tentunya LPG itu seperti apa. Kemudian juga dilihat dari kapasitas kilang. Kita memproduksikan BBM, aftur dan LPG itu berapa maksimum. Kemudian kalau sisanya tentunya kita karena memang masih impor dari kebutuhan nasional, yaitu ditutup oleh tim Patraniaga untuk pengadaan impor dari BBM yang kekurangan daripada yang diproduksi di kilang. Nah itu yang kita selalu jaga. Nah khusus di kilang tentunya ya kami sesuai dengan optimasi hilir tersebut memproduksikan kira-kira produk BBM baik itu gasolin maupun gasoil turunannya ataupun diesel ya serta aftur itu harus berapa banyak dalam M+3 ke depan. Berarti kalau sekarang nih bulan Ramadan kita sudah ada proyeksi bulan April sampai bulan Mei itu harus produksi berapa. Oke, Kira-kira baik. begitu. Baik, artinya ditarik mundur 3 bulan ke belakang, begitu ya Pak Taufik? Betul. Baik, nah tapi mungkin dari 3 bulan ke belakang ini sendiri langkah-langkah spesifik yang sudah dilakukan, diterapkan KPI dalam memastikan kesiapan infrastruktur dan juga operasional kilang untuk menyambut momen Lebaran dan juga Idul Fitri ini sendiri seperti apa Bapak? Ya, kita ada namanya Satgas Ramadan dan Idul Fitri ya khusus untuk tahun ini. Termasuk juga di holding, kemudian di turunannya, di subholding, tiap subholding yang mendukung kesuksesan program penyediaan BBM selama Ramadan dan Idul Fitri, termasuk di kilang. Jadi di kilang pun kami membuat Satgas Rafi ini di setiap unit. Nah, di setiap unit kilang kita ada 6 kilang, tentunya ada 6 tim yang memastikan porsi produksi yang dari masing-masing kilang itu terlaksana ataupun tercapai gitu loh. Sehingga nanti ada demand daripada Patraniaga kita penuhi. Demikian mungkin. Oke, baik. Tadi ada 6 kilang, artinya ada 6 tim begitu ya memastikan untuk porsi produksi ini terlaksana. Tapi mungkin update-nya sendiri Bapak untuk produksi BBM, aftur hingga LPG di kilang KPI yang ada saat ini seperti apa dan mungkin untuk ada tambahan spesifik begitu tambahan produksi untuk memastikan keandalan energi di bulan Ramadan dan juga Idul Fitri seperti apa? Ya tentunya basisnya adalah basis produksi di kilang. Yang pertama dari demand yang disampaikan oleh Patraniaga, tim Patraniaga dalam optimasi hilir tersebut. Jadi untuk kalau sekarang ini kan sudah bulan Maret, berarti kan kita Januari itu sudah mulai memproyeksikan kira-kira kebutuhannya berapa. Nah, kemudian satu hal lagi kita lihat apakah ada jadwal namanya plan shutdown, stop ya untuk revamping. Nah, tahun ini dalam window sekarang kami di kilang ada sedang melakukan plan stop revamping di Balikpapan. Yang pertama tentunya untuk melakukan tie-in dari RDMP Balikpapan. Sehingga nanti diharapkan setelah 58 hari ke depan kita akan mendapatkan tambahan kapasitas. Nah, dengan adanya revamping tersebut tentunya kan
di kilang-kilang lain kita tingkatkan produksinya untuk tentunya meminimalkan porsi impornya tadi gitu loh. Memang kalau ada plan stop ataupun repumping ataupun turnaround itu pasti kita harus penuhi dengan tambahan impor dari seperti biasanya. Karena itu normal aja. Oke, baik. Nah, tadi sedikit disinggung begitu berkaitan dengan RDMP Balikpapan yang sejauh ini ditargetkan di 2025 begitu ya Bapak ya. Betul. Dengan per Februari 2024 ini progresnya sudah 82%. Tapi mungkin bisa diupdate lagi kepada pemirsa CNBC Indonesia seperti apa terkait dengan proyek ini dan juga seperti apa mungkin update-nya hingga saat ini untuk RDMP Balikpapan. RDMP Balikpapan tahun ini kita menargetkan untuk adanya 2 milestone besar. Yang pertama dari revamping crude distillation unit. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas refining di kilang Balikpapan dari 260.000 menjadi 360.000 barrel per hari. Nah itu insya Allah nanti di akhir April ini selesai sehingga mulai bulan Mei kita bisa mulai ada tambahan produksi. Kemudian milestone berikutnya adalah untuk RFCC ya, RFCC Mechanical Completion. Apa itu RFCC itu? Adalah processing unit untuk mengurangi bottom product, artinya semua proses kita processing lagi baik itu untuk gasolin stream maupun untuk gasoil serta ada LPG dan polipropilin. Nah itu yang milestone 2. Kemudian ujungnya memang di Januari 2025 untuk naphtha block ataupun gasolin block. Nah, sehingga nanti produk dari kilang Balikpapan itu akan memenuhi kualitas Euro 5 mungkin. Artinya kan 10 ppm sulfurnya. Oke, baik. Nah, kemudian di satu sisi juga mungkin tadi dari untuk proyek RDMP Balikpapan begitu. Nah, untuk proyek Grassroots Refinery sendiri yang di Tuban seperti apa update-nya Bapak? Tuban, Grassroots Refinery Tuban itu adalah joint venture antara Pertamina dengan Rosneft. Itu sekarang masih berlangsung. Nah, artinya kan keberlangsungan GV masih tetap. Yang berikutnya adalah dari sisi GV-nya sendiri sekarang sedang memprogres untuk pelaksanaan EPC, lelang EPC. Ada 8 paket EPC sudah dilelangkan dari mulai 2 paket untuk refinery unit, kemudian 2 paket untuk petrochemical unit, ada 2 paket untuk utility dan infrastructure. Ya. Nah, memang progresnya sendiri yang sudah selesai adalah pembebasan lahan, kemudian FEED tentunya sudah selesai, kemudian juga award untuk financial advisor. Kenapa financial advisor? Adalah untuk melakukan modeling, financial modeling dari proyek ini. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa go to the market untuk mencari financing, tambahan financing selain dari equity yang dari Pertamina dan Rosneft-nya sendiri gitu. Oke, baik begitu. Nah, kemudian di satu sisi kalau berkaitan juga dengan GRR Tuban ini sendiri begitu, Anda juga menyebutkan per Maret 2024 target keputusan akhir investasi ataupun juga final investment decision akan ditargetkan di bulan Maret ini. Nah, sejauh ini seperti apa progresnya Pak Taufik? Untuk financial investment decision tentunya paralel kita persiapkan untuk FID prosesnya. Sambil nanti nunggu hasil daripada lelang EPC yang diharapkan sih bisa dalam tahun ini ya hasilnya untuk memastikan final numbers-nya di keekonomian itu seperti apa. Nah itu sehingga nanti harusnya di kuartal 1 2025 atau kuartal 4 2024 ini sudah bisa FID datanya. Oke. Demikian. Oke.